kalau nama jelas Pak Tri apa ya? Tri Pramono, Pak. Tri Pramono. Ya. Pak Tri Pramono ini pernah menjadi saksi dalam perkara kasus Tanah Tenjo Jaya. Kalau saksi saya tidak pernah, Pak. Nah, tapi kalau untuk mengajukan gugatan saya pernah. Oh, tapi kasus untuk saksi di pengadilan Tipikor tidak pernah. Tidak pernah. Hanya mengajukan gugatan kepada PT UN Bandung. ya, Menggugat kepala kantor terhadap tanah yang diterbitkan kantor agraria, kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi terhadap tanah yang diterbitkan oleh kepala BPN Kabupaten Sukabumi. Betul. tahun 2013 itu yang saya gugat. 13. Kan keluar sertifikatnya itu 2013. luasnya berapa itu? Itu kan semuanya yang diterbitkan oleh kepala kantor itu kan 299,43 hektar. Ya. Yang dasar awalnya itu dari tanah ex-HGU PT Tenjo Jaya yang sudah habis masa berlakunya Ya. pada tahun 2003. Ya. Pada waktu itu kepala kantor menerbitkan 3 surat keputusan pemberian hak SKPH nomor 116, nomor 117 dan 147 Ya. yang diberikan kepada Saudara Rahmat Hidayat, Alwin Setiawan dan Saudara Julianto. Yang notabene kami tidak pernah kenal siapa orang itu. Kapasitasnya sebagai apa itu 3 orang itu? Itu istilahnya koordinator, Pak. Kan kalau di SKPH itu 3 orang itu membawahi siapa orang. Jadi di situ ada 166 orang yang diterbitkan. Jadi koordinator oleh 3 orang itu. Iya, itu. Nah, disitulah sebenarnya pokok. 166 orang itu berarti 166 sertifikat. Betul, SHM, Pak. SHM. Yang diberikan surat keputusan pemberian haknya melalui 3 SK itu. Nah, Saudara Julianto 112 orang, Rahmat Hidayat 37 orang, Alwin Setiawan 17 orang. ya. Itu dan kawan-kawan yang diberikan haknya. Yang notabene mereka itu adalah warga Bogor, Pak. Ya. Ya. Sedangkan kami selaku penggarap yang menduduki lahan itu dari turun temurun Dari tahun dari berapa tahun itu? 70. Dari 70 kami sudah ada di sana. Orang tua saya, kakek saya, gitu kan? Ya. Turun ke saya, gitu kan? Ya. Kami tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Nah, ini kan kemarin nih kan kalau masalah perkara pidananya sudah putus. Betul. Nah, dan di situ kan disebutkan dalam memori putusan Mahkamah Agung RI ini yang kita dapatkan dari Bapak ini ya. Kan ada ini yang dari Mahkamah Agung Goit ya. Ya. Nah, di sini kan bahwa disebutkan barang bukti ya kan, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1116 dan nomor 1119 sampai dengan nomor 1131 dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama tersangka Tatang Sopian dan tersangka Iin Rohman. Betul. Ya kan, artinya ini kan sertifikat ini masih ada dalam tangan ini. Nah, sebenarnya Pak, Nah, gimana? sejak kasus itu bergulir dan kita ikut melaporkan waktu itu tentang dugaan tindak pidana terhadap penghilangan tanah negara. Karena status pada waktu itu setelah ex-HGU itu dalam PP 40 itu kembali kepada negara. Ya. Nah, itu sama mereka itu di rekayasa, Pak. Seolah-olah mereka lah 166 orang itu penggarapnya. Iya. Yang padahal dia tidak pernah mengetahui tanahnya pun ada di situ, ada di mana gitu kan. Letaknya di mana? Letaknya di mana nggak tahu. Tahu-tahu muncul aja surat permohonan perlindungan hak. Nah, dugaan itu kami laporkan terhadap kejaksaan. Ya. Dan disidiklah oleh kejaksaan. Ya. Oleh kejaksaan sampai dengan inkrah putus Ya. dengan nomor putusan 57 tahun 2016 Ya. yang menyatakan saudara ada 4 terdakwa yang pada waktu itu Ya. tersangka. Ya. Ya. Keempat tersangkanya ini sudah putus, Pak. Jasa dah. Sudah Saudara menjalani pidananya. Kades Supratman. Supratman, Ya. Camat Suherwanto, Ya.
Rudolf selaku Direktur Utama Bogorindo, Ya. Haji Usman selaku pihak swasta. Ya, ya. Nah, namun di situ masih menyisakan 2 orang lagi. Hasil pengembangan dari kejaksaan bahwa ada tersangka baru 2 orang oknum BPN itu, Ya. yaitu tersangka Iim selaku kasih HPP Ya. dan saudara Tatang Sopian selaku kepala kantor. Namun saudara Iim ini mengajukan pra peradilan. Nah, sampai putus, dia tidak lepas dari tersangkanya. Namun untuk saudara Tatang ini masih sampai sekarang ini masih tersangka. Ya, sesuai dengan anunya Masih tersangka. putusan Mahkamah Agung Itu berdasarkan kami mengecek ya. ke kejaksaan pada waktu itu melayangkan surat, Pak. Ya. Melayangkan surat. Pertama yang saya tanyakan permohonan informasi dan klarifikasi. Pertama yang saya inginkan mengenai status tanah ini. Ya. Status tanah ini bagaimana? Ya. Dan kedua, mendorong saudara Tatang ini supaya cepat selesai diproses. Karena saya kasihan, Pak, menyandang kasus tersangka lama banget sampai 4 tahun. Ya, ya. Ya, ya. Ini kan melanggar HAM. Ya, ya. Sampai kan kasihan, Pak, itu. Ya. Itu yang saya ternyata ada jawaban secara tertulis, tapi saya tidak bawa hari ini. Nanti saya akan tunjukkan suratnya. Ya. Diperolehlah jawaban dari Kejari, Pak Bambang waktu itu menyatakan bahwa pada intinya kami meminjam barang bukti yang disita oleh kejaksaan, karena kami dapat salinan putusan ini dari situs web langsung Mahkamah Agung. Ya, ya. Nah, ternyata dijawab barang bukti itu masih dalam penguasaan kejaksaan dan untuk dipergunakan tersangka Tatang. Ya. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri Cibadak? Kejaksaan Negeri Cibadak. Cibadak. Kejaksaan Negeri Cibadak. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Namun data dan fakta di lapangan berbeda, Pak. Pernyataan kejaksaan ini menyatakan bahwa dalam masih penguasaan kejaksaan, tapi di lapangan saya menemukan bukti bahwa sertifikat itu sudah ada di Bogorindo. Dari mana Bapak tahu ada itu, Pak Teritahu itu? Ini ada fotonya, Nah, seorang satpam memegang sertifikat, Pak. Asli Satpam Bogorindo. Bogorindo. Menunjukkan kepada warga bahwa sertifikat sudah ada di Bogorindo. Dan kedua, pihak Bogorindo melaporkan pihak CP Tanjung Maju selaku penambang dengan dijerat disangkakan pasal itu PRP 559, larangan penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya. iya. Itu. Nah, terus Nah, di situ diproses. Padahal kita tahu bahwa tambang itu berdiri sebelum Bogorindo datang. ya. Tahun 2008. Ya. oh, tambang Tenjo Maju itu. 2008 dia udah nambang. 2008 dia sudah nambang. Udah nambang. Ya. 2013 beralih ke Termasuk pemilikan berhasil hak. dengan koperasi ya waktu itu. Nah, Itu. Nah, terus Nah, di tengah perjalanan, kalau dari rentang 2013 sampai 2020 kemarin mah nggak pernah ada yang ngegugat, tapi setelah megang sertifikat mungkin dilaporkan, Pak. Nah, terus pertanyaannya itu yang lahan yang dibuat jadi apa itu? Tambang. Yang dibuat jadi tambang itu di atas sertifikat nomor berapa itu? Kalau menurut laporan yang polisi, LP polisi, itu di atas nomor 216 sama 217 dan 237. Nomor SAM-nya. Nah, kalau melihat ini kan barang itu di sini kan urutan nomor 800 berapa? Ini kan Iya, betul, Pak, betul. Ya kan? Nah, Betul. dalam putusan Mahkamah Agung kan di sini Betul, terlihat betul. bahwa dia harus ada di sana. Nah, ini kontradiksi, Pak. Jadi aneh juga kan Bapak bilang tadi, apa memang benar-benar tuh sertifikat ada di luar? Nah, Ini yang perlu Bapak, apakah apakah itu- ada double? Ya. ataukah Ganda memang sertifikat. Ini menjadi pertanyaan besar kami dan kami mendorong pihak kejaksaan untuk cepat memproses, Pak. ya, Untuk cepat mendorong, kami masyarakat mendorong. Pertama, kami selaku penghuni penggarap sampai saat ini belum pernah dibebaskan. Dan di situ sebagaimana kita ketahui ada 165 penghuni, Pak. 165 penghuni yang mendiami lahan ex HGU itu. Ya, ya. ya, Nah, termasuk Pasos Pasum, Ya. kantor SD, kantor desa, SD. SD 3, Ya, terus ke SMP ya. musola, Ya. masjid. Nah, MTS. Iya. Nah, terus ini seperti anu lah, apa namanya,
kan itu kan hari ini kan ada tambang, Ya. ya kan. Nah itu kan desa kan tahu itu ada tambang. Tahu atau tahu, Kepala tahu. desa berarti kan tahu itu. Tahu. Ada tambang di atas. Tahu. Ya kan. Tahu kalau orang kelihatan kok dari bawah, Pak. Ya kan Kalau mungkin ya, kalau misalnya desa tahu itu digarap oleh Bogorindo, Ah. tambang itu, kok kenapa nggak dia kayak memprotes atas nama warga bahwa itu kenapa digarap? Sama Bogor justru gini, Pak. Kan Bogorindo itu menghentikan tambang yang dilakukan oleh CPT New Maju. Nah, dia mencoba menambang sendiri gitu kan. Alasannya menghentikan tempat Tanjung Jaya Maju itu Bogorindo. Karena dia pemegang hak mengklaim secara sepihak Ya. bahwa itu sudah beralih mutlak Mutlak ke kepemilikan ke Bogorindo. Bogorindo. Padahal kita tahu bahwa tanah itu masih dalam disita dan pelang masih berdiri Ya, disita oleh Kejati ya. oleh Kejati. Nah itu. Nah, terus ini kan yang kemarin diributin oleh masyarakat itu kenapa kok dibilang bahwa apa namanya dengan pelang itu tolong dicabut. Dari dulu kan sudah ada memang pelang Kejaksaan Tinggi di situ. Sudah ada. Dan tidak ada yang mencabut dan memang putusannya juga di situ. Belum Belum ada. ada. Istilahnya menyerahkan kepada siapa yang tadi dari urutan nomor 1, 11, 16 sampai Kalau baca jelas di putusan baik di putusan Pak Haji Usman yang nomor 57 ataupun di putusan Pak Suherwanto, karena Pak Suherwanto ini mengajukan sampai ke tingkat kasasi ya. dan ingkrah itu. Ya. Nomor 1289 itu Ya. Kapirsus 2017 kemarin, Pak. Nah, di situ di amar putusan itu jelas tidak menyangkut tanah. Tanah ini masih berada dalam sitaan kejaksaan dan untuk dipergunakan tersangka tentang. Nah, jadi belum kalau misalkan Bogorindo mengklaim secara sepihak udah punya miliknya, kok dalam amar putusan tidak disebutkan? Tidak disebutkan Ya, kan? seharusnya dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan bahwa tanah kembali kepada Pemegang hak. pemegang hak. Ah. Ya, ini kan tidak ada bunyi di situ, tidak ada Nah. bunyi gitu loh. Nah, sementara Di amar ini putusan. Nah, kita juga masyarakat yang menghuni itu mencoba melakukan upaya, Pak, upaya itu mengingat memang tanah itu sudah kami pernah mohonkan kepemilikannya kepada BPN waktu itu terus tahun 2005 lah muncullah rekomendasi bupati waktu itu yang ditandatangani oleh Pak Sukma ya 2006 itu Ya. yang menyatakan bahwa kalaupun akan diperpanjang pada waktu itu HGU-nya, tanah-tanah yang sudah dimukim oleh masyarakat seluas 19 hektar itu diberikan kepada masyarakat karena memang jelas Ya. fisiknya sudah dikuasai. Ya. Terus lahan pertambangan waktu itu 80 hektar yang sekarang disengketakan nih, Pak, itu dipertimbangkan akan dimohon menjadi HPL Pemda pada waktu tertera jelas itu. Terus lahan yang 59 yang merupakan lahan cadangan dan tidak pernah ditanami dari dulu itu dipertimbangkan untuk diberikan kepada petani Penggarap ya. petani penggarap itu. Dan itu yang tertuang dalam rekomendasi bupati itu 3 poin itu. Dan kami masih pegang teguh rekomendasi itu dengan harapan dilaksanakanlah rekomendasi bupati. Tapi kenyataannya 2013 malah diberikan ke orang Bogor. Yang 3 orang itu. Yang 166 orang Ya. itu diberikan. Yang dikoordinator oleh 3 orang itu. Nah, diberikan melalui SHM nomor sekian, diturunkan sama dia itu menjadi HGB. Diturunkan menjadi HGB, dijual belikan sama Bogorindo. Digabungkan haknya. Jadi 37 bidang. Nah, ini pernah yang tadi disebutkan tadi bahwa pernah diadakan gugatan ke PT UN. Betul. Itu putusan PT UN gimana terhadap gugatan yang dilakukan sama Kita mencari tahu Pak waktu itu dengan plotting tempat ya waktu itu ternyata diketahui dari data yang ada diketahui bahwa tanah yang saya duduki termasuk kantor desa itu masuk ke dalam sertifikat HGB atas nama Ari Yudhistira. Ari Yudhistira siapa itu? Nggak tahu saya juga. Ari Yudhistira. Nah, tapi tanah itu ada kantor desanya ya. Ada kantor desanya. Ada desa, termasuk SD, termasuk ada masjid. Perumahan Perumahan, itu Pak, 3 RW, Pak. Ya, 3 RW, RW 1, RW 3, RW 4. termasuk ada Makam, lapang, termasuk ada MTS. Oh gitulah. Terus
selanjutnya upaya yang akan dilaksanakan ini sama Kang Tri ini terhadap masalah apa namanya hak-hak masyarakat Tenjo Jaya kan ini. Ya artinya begini. Dulu masyarakat sini kan menggarap di situ. Ya, betul. Nah dengan adanya plang, dengan adanya garap yang diklaim oleh Bogorindo, Ya. jadi masyarakat tidak bisa menggarap. Ada sebagian Ada yang diusir. upaya. Yang diusir itu sama Bogorindo. Berapa warga, berapa ini? Masyarakat mendirikan bangunan saung di kebon itu istilahnya Ya. yang dia garap. Itu dirobohkan, Pak. Berapa kakak itu? Satu orang itu yang Satu dirobohkan, cuman tidak semuanya. Tuh, yang dirobohkan. Nah, ini juga memancing emosi warga. Lalu upaya kepala desa sendiri tahu itu ada penggarapan oleh Bogorindo, sedangkan masyarakatnya sendiri didiamkan lah katakannya, Ya. tidak menggarap. Apa itu tindakan dari desa sendiri? Sempat dengar nggak? Desa itu kemarin saya dengar ada namanya forum petani, Pak. Sekarang kemarin itu sama juga menanyakan ke kantor desa terkait dengan status tanah ini, Ya. gitu kan. Kalau cek orang Sunda nama arek hidung arek burem, nah kumasi tapi jelas itu kan. Benar-benar. Jelas. Kalau misalkan ini beralih haknya menjadi Bogorindo, ya kami atau diganti rugi. Ya, Kalau misalkan ini diberikan kepada kami, mana tuh buktinya? ya. Gitu kan? Sebenarnya simpel kalau masyarakat, termasuk saya juga begitu, Pak. Kenapa kami melakukan upaya hukum mengajukan gugatan PT UN dengan nomor perkara 38, Pak, waktu itu di PT UN Tahun tahun 2020 kemarin, 2020 kemarin. ya. Nah, saya itu kan pengen ada kepastian juga terhadap tanah yang saya duduki selama ini. Ya. Saya pengen tahu kalau cek A nama arek A, arek B, monggo saya menerima. Benar. Nah, yang penting kita ada kejelasan. Ada ya. kejelasan. Kalau mau diusir ya usirlah dengan kompensasi yang jelas. Gitu kan? Ya. Kalau mau tidak berikan haknya. Disinilah pemerintah harus hadir, Pak. Tapi kenapa pemerintah ini tidak hadir menengahi permasalahan ini yang memang berlalu sejak tahun 2000 ini? Dan saya anggap permasalahan Tenjo Jaya ini bagaikan api dalam sekam, artinya suatu saat akan meledak ini. Nah, lalu pernah nggak mengirimkan surat ataupun bertemu dengan dewan atau dengan pemerintah sendiri, taruhlah dengan bupati atau siapa Asda 1 ke di sini? Kalau dulu pernah, Ya. kalau dulu pernah. Nah, kan gejolaknya timbul lagi hari ini. Ya, Ya, sekarang kan? belum. Oh belum ya. Sekarang belum. Lalu waktu seminggu yang lalu saya dengar ada KGS Aliansi Indonesia sendiri atas nama warga penggarap itu meminta ke kejaksaan. Betul itu Ya, betul. karena Betul. dia tidak ada kegiatan ataupun tidak ada penggarapan selama 1 minggu. Nah, pertanggungjawaban dari kejaksaan sendiri waktu itu ketemu dengan Kasih Intel ya Pak Ya, Ditya. ya. Lalu jawabannya gimana itu? Itu kan ada sebagian warga yang sebenarnya warga itu berpihak kepada Bogorindo. Ya saya tahu. Dia meminta audiensi, namun dalam suratnya itu menekankan bahwa hari Senin. Kan kejaksaan pada waktu itu belum membalas surat Ya, audiensi itu ya, kan, ya. belum membalas. Bisanya hari apa kan belum dibalas. Ternyata dia Senin itu memaksakan datang ke sana sebagian warga itu Ke kejaksaan kejaksaan istilahnya yang menanyakan. dikoordinir oleh Kang Pupung. Ya bukan Iqbal. Oh, Iqbal ya, Kang Nah, Iqbal. Kang kalau Iqbal. yang ke Pak Pupung itu ke desa, Oh. ke kepala desa melalui forum petani penggarap, Ya. Yang- menanyakan status terkini lahan Tenjo Jaya gitu kan. Nah itu Oh, jadi kalau sekarang itu yang terjadi kemarin itu apa demo ke kejaksaan tuh keinginannya apa sebenarnya? Itu apa memang masyarakat Tenjo Jaya atau memang orang yang nimbrung hidup di Bogorindo? nah itu Ingin yang mana itu coba Bapak yang jelasin yang dulu. orang yang nimbrung di Bogorindo. Oh nimbrung Nimbrung Bogorindo Bogorindo. dengan catatan meminta keadilan katanya. Bukan warga Tenjo Jaya itu bukan. Warga Tenjo Jaya Pak, itu yang dimobilisasi sengaja. Ah. Sengaja mungkin diupahin, saya juga nggak tahu ya. Ya. Yang memang orang-orang polos lah itu mah Pak. Yang dikoordinir oleh Iqbal itu. Nah Iqbal itu siapa? Iqbal itu bagian Bupasnya Bogorindo. Oh, dia karyawan Bogorindo. Oh, karyawan Bogorindo. Bukan orang Tenjo Jaya, bukan. Orang Tenjo Jaya, Orang tapi Tenjo ya, tapi memihak ke Bogorindo. ditarik sama Bogorindo untuk menjadi humasnya gitu, Pak. Oh, untuk
mengamankan masyarakat. Gitu. Jadi pegawainya. Gitu. Tapi ini kan selama ini kan antara Bogorindo sendiri dengan Tenjo Maju kan nggak pernah sama itu. Oh sekarang jadi sama ya? Gimana itu Pak? Nah, awalnya begini Pak, kan yang mempunyai izin tambang itu adalah si PT Tenjo Maju dari dinas pertambangan, dari dinas provinsi itu waktu itu. Yang berlakunya sampai 2022. Nah di tengah perjalanan setelah dia nambang kan munculnya perpanjangan IUP ke-1 itu tahun 2017. 22 Agustus 2017 diberikan waktu 25 tahun. Selama itu mah dia tidak pernah diganggu. PT Tenjo Maju itu aman-aman. Namun setelah dia memegang sertifikat baru berani melaporkan. Mengganggu Tenjo Maju dengan dalih yang mungkin mengambil tusi apa gitu kan itu. Nah mungkin dalam hal itu apa Tenjo Majunya apa yang Wan prestasi apa gimana sehingga diganggu terus gitu. Ya ada isu begini kan, kenapa Bogorindo mengganggu PT ya kan apa Tenjo Jaya Maju ya. Tenjo Maju karena dalihnya dari Bogorindo sendiri itu bahwa IUP-nya bodong. Oh enggak benar, IUP-nya mah ada. Nah, ada informasi gitu ke? Enggak bu, sah itu IUP-nya untuk Tenjo Jaya ya? Saya pernah menelusuri Pak. Pada waktu 2017 munculnya IUP, saya juga kan kaget. Kenapa IUP ini bisa terbit di lahan yang memang masih dapat orang sengketa lah istilahnya gitu kan. Dan ternyata setelah lalu sampai saya ke dinas ESDM sampai ke perizinan ke provinsi. Benar Pak, IUP-nya terbit ada dan legal itu. Berlaku 5 tahun legal. Nah lalu sekarang tindakan dari warga sendiri sudah melaporkan ke kejaksaan. Nah, jawaban kejaksaannya sendiri bagaimana? Karena keinginan masyarakat itu pelang tercabut lah gitu. Saya bisa ngegarap di kasarnya. Oh sebenarnya kalau pelangnya ada juga masyarakat masih menggarap, masih menggarap sekarang masih memanfaatkan lah gitu kan. Walaupun ada pelang di sana gitu kan. Kegiatan masyarakat untuk bertani berkebun itu sebenarnya dari dulu itu masih beraktivitas, namun dihentikannya itu oleh pemilik lahan yang mengaku Bogorindo itu yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah untuk saat ini gitu kan, yang menyatakan bahwa sertifikat itu sudah pegang oleh dia yang pada kenyataannya kita tahu bahwa sertifikat itu masih disita oleh kejaksaan, diperkuat oleh Satpam sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Itu. Nah, lalu Satpam memperlihatkan sertifikat asli itu, udah lama belum itu? Ya kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah. Masyarakat percaya itu? Ya bagi sebagian masyarakat sih percaya gitu kan. Nggak memang ditunjukkan kepada masyarakat atau memang hanya dipoto aja Satpam? Dipoto aja. Hanya dipoto aja ini sertifikat. Namun yang dipegang Satpam itu nah itu kan jadi bahan Pak ke masyarakat itu. Udahlah jangan gerakan-gerakan lagi, sekarang mah udah mutlak punya Bogorindo, sertifikatnya aja udah dipegang gitu kan. Kan bagi masyarakat awam percaya Pak. Tapi bagi kami tidak percaya begitu saja. Nah kami bersurat ke kejaksaan, diperolehlah jawaban seperti tadi saya sampaikan, gitu kan, bahwa ini masih berada dalam sitaan kejaksaan dan akan dipergunakan untuk tersangka Tatang, gitu. Kata si Pak itu waktu itu Pak Aditya selaku kasih intel, Pak Tarigan selaku kasih pinsus, itu dan itu saya pegang tidak hanya melalui ucapan Pak, tapi tertulis ada ya, ada. Itu aja lah. Oke, itu aja lah. Terima kasih Pak Trik informasinya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai edukasi terhadap masyarakat, juga pembelajaran untuk masyarakat dan sebagai untuk kejeraan oleh Bogorindo. Ya.